Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Kesalahan Kabupaten Cilika dengan NIM 21210106 dan Harusari Fikriya dengan NIM 21210167. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran kami yang berjudul Pertanggungjawaban Keuangan dan Anggaran Publik untuk memenuhi tugas kebijakan fiskal moneter yang diampu oleh dosen pengampu Pak Handi SM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban keuangan. Menurut Mustafa Dijaja, pertanggungjawaban merupakan ujung dari siklus anggaran setelah perencanaan dan pelaksanaan. Inti dalam pertanggungjawaban adalah evaluasi kinerja, dan akuntabilitas. Di dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dipercayai rakyat, pemerintah harus menggunakan laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawabannya. Laporan keuangan berperan sangat penting dan digunakan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Pertanggungjawaban keuangan negara sebagai upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang sebagaimana dimanfaatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, anggaran publik. Anggaran sektor publik merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial dalam menjamin kesinambungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik ini juga memuat berbagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dinyatakan dalam ukuran finansial. Selanjutnya, anggaran sektor publik terdiri dari anggaran operasional dan anggaran modal. Anggaran operasional adalah anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya, belanja administrasi dan umum, dan belanja operasi dan pemeliharaan. Anggaran modal adalah anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, dan perabot. Anggaran publik sangat penting karena anggaran merupakan alat pemerintah untuk menstabilkan negara. Anggaran diperlukan untuk menyeimbangkan antara keinginan dan kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan sumber daya yang terbatas. Anggaran merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga publik yang ada. Selanjutnya, sistem pertanggungjawaban dan keuangan di sektor publik. Sistem pertanggungjawaban keuangan di sektor publik ini merupakan kerangka eh, merupakan teknologi yang digunakan oleh pemerintah dan instansi publik lainnya untuk mengelola, melacak, dan melaporkan penggunaan dana publik. Selanjutnya, komponen sistem pertanggungjawaban dan keuangan di sektor publik. Komponen kuncinya itu yang pertama adalah perencanaan anggaran, di mana proses perencanaan anggaran melibatkan penyusunan rencana penggunaan dana publik berdasarkan prioritas tujuan pemerintah. Yang kedua itu pelaksanaan anggaran. Setelah anggaran disetujui, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran yang dimana dana dialokasikan sesuai dengan rencana dan digunakan untuk menjalankan program-program pemerintah seperti memberikan layanan publik serta melakukan proyek-proyek yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pemantauan dan pengendalian. Entitas publik harus secara aktif memantau dan mengendalikan penggunaan dana selama pelaksanaan anggaran, termasuk pengawasan terhadap belanja serta pengendalian terhadap potensi penyimpangan atau penyalahgunaan. Yang keempat adalah pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan bagian penting dari sistem pertanggungjawaban. Entitas publik harus secara rutin menyusun laporan keuangan yang mencakup informasi mengenai penerimaan, penjualan aset, dan kewajiban finansial. Laporan ini memberikan gambaran transparan tentang kondisi keuangan entitas publik. Yang kelima ada audit eksternal. Audit eksternal dilakukan oleh pihak independen seperti lembaga pemeriksa keuangan. Untuk menilai kepatuhan dan efektivitas pengelolaan dana publik, hasil audit memberikan informasi objektif mengenai efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Yang keenam ada transparansi dan partisipasi publik. Sistem pertanggungjawaban keuangan harus mendorong transparansi dan penggunaan dana publik. Informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh publik memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana. Yang terakhir, sanksi dan koreksi. Ini terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengelolaan dana publik. Sistem harus memiliki mekanisme sanksi dan koreksi yang sesuai.
tindakan perbaikan dan tanggung jawab harus dimiliki oleh pihak yang bertanggung jawab. Nah, sistem pertanggungjawaban keuangan di sektor publik ini menciptakan kerangka kerja yang kompleks dan terstruktur untuk pengelolaan dana publik dengan akuntabilitas dan transparansi. Ini adalah prasyarat penting bagi keberlanjutan keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan entitas publik. Nah, selanjutnya, kaitan pertanggungjawaban keuangan sektor publik dengan lembaga-lembaga lainnya. Nah, lembaga yang pertama itu ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif seperti pemerintah atau badan-badan eksekutif di tingkat lokal bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran publik. Yang kedua, lembaga pemeriksa. Lembaga pemeriksa sering disebut Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atau setara lainnya memiliki peran kritis dalam memeriksa kepatuhan dan efektivitas pengelolaan dana publik oleh lembaga eksekutif. Yang ketiga, lembaga legislatif. Lembaga legislatif seperti parlemen atau Dewan Perwakilan memiliki peran penting dalam pengawasan penggunaan dana publik. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi ketiga lembaga tersebut melakukan interaksi dengan cara yang pertama, penyusunan anggaran, di mana lembaga eksekutif ini akan menyusun rancangan anggaran berdasarkan program dan prioritas pemerintah, yang nantinya lembaga legislatif yang akan mengevaluasi dan menyetujui anggaran tersebut. Yang kedua, audit dan pemeriksaan, di mana lembaga pemeriksa melakukan audit keuangan dan mengevaluasi kinerja lembaga eksekutif. Dan hasil audit tersebut yang akan disampaikan kepada lembaga legislatif, nantinya lembaga legislatif yang mengambil tindakan berdasarkan temuan tersebut. Pelaporan dan transparansi. Lembaga eksekutif melaporkan penggunaan dana kepada lembaga legislatif dan publik. Transparansi dalam pelaporan ini penting agar semua pihak dapat memahami pengeluaran publik. Nah, yang terakhir itu tindak lanjut. Lembaga legislatif menggunakan hasil audit dan informasi lainnya untuk mengawasi tindak lanjut dari lembaga eksekutif terhadap rekomendasi pemeriksaan. Kerjasama dan pengawasan yang ketat antara ketiga lembaga ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Ini juga membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik dan memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dapat dijalankan dengan efektif demi kesejahteraan masyarakat. Jadi kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu pengelolaan dana publik ini adalah tanggung jawab mendasar bagi pemerintah dan lembaga publik untuk memastikan bahwa sumber daya finansial digunakan dengan bijaksana, transparan, dan efisien demi kesejahteraan masyarakat. Demikianlah video pembelajaran kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.